Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 yang beranggotakan Opi Eria Trisnawati NEM 012, Deda Widiantoro NEM 021, dan Aisyah Syafiah Pangestika NEM 022. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sistem Organisasi Muhammadiyah. Yang pertama adalah ideologi gerakan. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam bukan sekedar organisasi, lebih-lebih organisasi dalam pengertian administrasi yang bersifat teknis. Sebagai gerakan Islam, Muhammadiyah merupakan gerakan agama atau religious movement yang di dalamnya terkandung sistem keyakinan, belief system, pengetahuan, knowledge, organisasi, dan praktik-praktik aktivitas yang mengarah pada tujuan yang dicita-citakan. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam membutuhkan perekat ideologi gerakan yang akan berfungsi antara lain. Yang pertama adalah dapat memberikan arahan dan penjelasan tentang sistem paham kehidupan yang dicandranya berdasarkan keyakinan dan paham agama Islam yang dianutnya, serta bagaimana seluruh warga Muhammadiyah bertindak berdasarkan sistem paham tersebut. Yang kedua adalah dapat meningkatkan kesadaran kolektif. Ukhuwah gerakan sebagai konsep asobiahnya Ibnu Khaldun yang berfungsi untuk mempertahankan ikatan ke dalam untuk menghadap tantangan hingga ancaman dari luar. Yang ketiga adalah dapat membentuk karakter orang Muhammadiyah secara kolektif sebagaimana diatur dalam kepribadian Muhammadiyah dan pedoman hidup Islam warga Muhammadiyah yang mengandung berbagai sifat dan pola tindak yang harus dimiliki dan diimplementasikan dalam kehidupan warga Muhammadiyah. Sistem gerakan organisasi. Gerakan Muhammadiyah menggunakan sistem organisasi modern yang dicanangkan sejak berdirinya pada tahun 1912. Penilaian bahwa Muhammadiyah sebagai gerakan modern yang dicanangkan sejak berdirinya pada tahun 1912. Penilaian bahwa Muhammadiyah sebagai gerakan modern dapat dilihat dari visi dan misi gerakannya, juga didasarkan pada penggunaan organisasi sebagai wahana perjuangan. Lalu selanjutnya, struktur organisasi Muhammadiyah. Susunan organisasi Muhammadiyah secara vertikal terdiri atas pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan daerah, pimpinan cabang, dan yang terakhir pimpinan ranting. Pimpinan pusat adalah sebagai pimpinan tertinggi Muhammadiyah dan sebagai penyelenggara perguruan tinggi Muhammadiyah termasuk UMP. Ketua Umum PP Muhammadiyah ditetapkan oleh muktamar dari dan atas usul anggota pimpinan pusat terpilih. Yang kedua, pimpinan wilayah memimpin Muhammadiyah dalam wilayahnya serta melaksanakan kebijakan pimpinan pusat. Lalu yang ketiga, pimpinan daerah merupakan kesatuan cabang dalam satu kabupaten atau kota. Pimpinan daerah terdiri atas sekurang-kurangnya 9 orang. Selanjutnya, pimpinan cabang. Pimpinan cabang merupakan kesatuan ranting dalam suatu tempat, bertugas memimpin Muhammadiyah dalam cabangnya serta melaksanakan kebijakan pimpinan di atasnya. Pimpinan cabang menurut pasal 14 terdiri atas sekurang-kurangnya 7 orang, ditetapkan oleh pimpinan daerah untuk satu masa jabatan dari calon-calon yang dipilih dalam musyawarah cabang. Lalu yang terakhir, pimpinan ranting memimpin Muhammadiyah dalam rantingnya dan melaksanakan kebijakan pimpinan di atasnya. Terdiri atas sekurang-kurangnya 5 orang, ditetapkan oleh pimpinan cabang untuk satu masa jabatan dari calon-calon yang dipilih dalam musyawarah ranting. Selanjutnya, kepemimpinan Muhammadiyah secara horizontal. Kepemimpinan ini bertujuan membantu pimpinan persyarikatan yang terdiri dari satu majelis. Majelis ialah unsur pembantu pimpinan yang menjalankan sebagian tugas pokok Muhammadiyah. Contoh dari majelis ialah 1. Majelis tarjih dan tajdid, 2. Majelis tabligh, 3. Majelis pendidikan tinggi,
4. Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada badan atau lembaga. Lembaga adalah unsur pembantu pimpinan yang menjalankan tugas pendukung yang tidak operasional atau tidak berhubungan dengan pencapaian tujuan Muhammadiyah. Contohnya ialah 1. Lembaga pengembangan cabang dan ranting. 2. Lembaga pembina dan pengawasan keuangan. 3. Lembaga penelitian dan pengembangan, dan lain-lain. Lalu lembaga horizontal yang lain ialah sekretariatan eksekutif. Nah, selanjutnya terdapat majelis-majelis. Pengertian majelis sendiri telah diatur dalam Anggaran Dasar Muhammadiyah Bab 7 Unsur Pembantu Pimpinan Pasal 20 Ayat 2. Majelis adalah unsur pembantu pimpinan yang menjalankan sebagian tugas pokok Muhammadiyah. Adapun majelis yang dibentuk oleh pimpinan pusat Muhammadiyah hasil Muktamar ke-46 2010 adalah sebagai berikut. Yang pertama terdapat majelis tarjih dan tajdid, yang kedua majelis tabligh, yang ketiga majelis pendidikan tinggi, yang keempat majelis pendidikan dasar dan menengah, yang kelima majelis pendidikan kader, yang keenam majelis pustaka dan informasi, yang ketujuh majelis pelayanan kesehatan umum, yang kedelapan majelis pelayanan sosial, yang kesembilan majelis ekonomi dan kewirausahaan, yang kesepuluh majelis wakaf dan kehartabendaan, yang ke-11 majelis pemberdayaan masyarakat, yang ke-12 majelis hukum dan hak asasi manusia atau HAM, yang terakhir adalah majelis lingkungan hidup. Selanjutnya terdapat lembaga-lembaga. Dalam anggaran Muhammadiyah disebutkan bahwa lembaga adalah unsur pembantu pimpinan yang diserahi tugas dalam bidang tertentu. Lembaga dibentuk hanya oleh pemimpin pusat. Pemimpin wilayah dan pemimpin daerah apabila dipandang perlu dapat membentuk lembaga tertentu dengan persetujuan pemimpin perserikatan setingkat di atasnya. Adapun lembaga-lembaga yang dibentuk oleh pimpinan pusat Muhammadiyah hasil Muktamar abad 2010 yaitu yang pertama ada lembaga pengembangan cabang dan ranting, yang kedua ada lembaga pembina pengawasan keuangan, yang ketiga ada lembaga penelitian dan pengembangan, yang keempat ada lembaga penanggulangan bencana, yang kelima ada lembaga zakat, infak, sedekah, yang keenam ada lembaga hikmah dan kebijakan publik, yang ke-7 ada lembaga seni budaya dan olahraga, yang ke-8 ada hubungan dan kerjasama internasional, yang ke-9 ada lembaga pengembangan pesantren Muhammadiyah atau LP2M. Selanjutnya terdapat organisasi ortonom. Ortonom Muhammadiyah ialah organisasi atau badan yang dibentuk oleh Perserikatan Muhammadiyah yang dengan bimbingan dan pengawasannya diberi hak dan kewajiban untuk mengatur rumah tangga sendiri, membina warga Perserikatan Muhammadiyah tertentu, dan dalam bidang-bidang tertentu pula dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Perserikatan Muhammadiyah. Adapun organisasi ortonom dalam Perserikatan Muhammadiyah yang sudah ada ialah sebagai berikut. Yang pertama itu ada Aisyah yang bergerak di kalangan wanita dan ibu-ibu. Organisasi otonom Aisyah sendiri adalah membimbing kaum wanita ke arah kesadaran beragama dan berorganisasi, dan menghimpun anggota-anggota Muhammadiyah wanita, menyalurkan serta mengembangkan amalan-amalannya. Yang kedua ada Pemuda Muhammadiyah. Adapun tugas dan perannya yaitu menanamkan kesadaran dan pentingnya peran putra-putri Muhammadiyah sebagai pelangsung gerakan Muhammadiyah serta kesadaran organisasi. Dan yang ketiga ada Nasyiatul Aisyah. Nasyiatul Aisyah sendiri adalah organisasi otonom dan kader Muhammadiyah yang merupakan gerakan putri Islam bergerak di bidang keagamaan, kemasyarakatan, dan keputrian. Maksud gerakan putri Islam adalah menggerakkan putri-putri Islam untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam serta mengajak dan mengarahkan orang lain sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah menuju terbentuknya putri Islam yang berakhlak mulia. Selanjutnya ada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau IMM. Peresmian berdirinya IMM resepsinya diadakan di Gedung Dinoto Yogyakarta dengan diadakan penandatanganan 5
penegasan IMM oleh Kyai Haji Ahmad Badawi yang berbunyi, yang pertama menegaskan bahwa IMM adalah gerakan mahasiswa Islam. Yang kedua menegaskan bahwa kepribadian Muhammadiyah adalah landasan perjuangan IMM. Fungsi IMM adalah organisasi mahasiswa yang sah dengan mengindahkan segala hukum, undang-undang, dan peraturan. Selanjutnya, ilmu adalah amaliyah dan amal adalah ilmiah. Yang terakhir adalah amal IMM adalah ilahi, ta'ala, dan senantiasa diabadikan untuk kepentingan rakyat. Selanjutnya ada Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Definisi Ikatan Pelajar Muhammadiyah adalah gerakan Islam amar ma'ruf nahi munkar di kalangan pelajar yang ditunjukkan kepada dua bidang. Yang pertama kepada perorangan yang terbagi kepada dua golongan. Yang pertama kepada golongan telah Islam, yang kedua kepada golongan yang belum Islam. Selanjutnya terdapat tapak suci. Tujuan organisasi ini adalah mendidik serta membina ketangkasan dan keterampilan pencak silat sebagai seni bela diri Indonesia, memelihara kemurnian pencak silat sebagai seni bela diri Indonesia yang sesuai dan tidak menyimpang dari ajaran Islam sebagai budaya bangsa yang luhur dan bermoral, serta mendidik membina anggota untuk menjadi kader Muhammadiyah. Selanjutnya yang terakhir terdapat Hizbul Wathon. Gerakan kepanduan Hizbul Wathon berasaskan Islam, sedangkan maksud dan tujuan adalah menyiapkan dan membina anak remaja dan pemuda menjadi manumur muslim yang sebenar-benarnya dan siap menjadi kader perserikatan umat dan bangsa. Gerakan Hizbul Wathon adalah kepanduan Islam. Artinya dalam upaya menanamkan akidah Islamiyah dalam bentuk akhlak mulia kepada peserta didik dilakukan dengan metode kepanduan. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.